Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Sehat-sehat selalu, Pak Bambang ya. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini bisa mendiskusikan banyak hal secara jernih, berimbang, dan arif. Amin. Saya sudah bersama dengan Pak Agun Gunanjar Sudarsa. Tuh, Pak. Nama lengkapnya Dr. Andes Agun Gunanjar Sudarsa, BCIP MSI. Ini kita punya program yang namanya Wakil Rakyat yang Merakyat. Jadi Pak Agun ini kenapa kita pilih? Karena tidak banyak politisi yang seberhasil Pak Agun ini di dalam merintis karir menjadi anggota DPR RI. Tercatat 6 kali berturut-turut sejak tahun 1997 mewakili Partai Golkar dari daerah pemilihan Jawa Barat 10, meliputi Kabupaten Kuningan, Pangandaran, Kota Banjar, dan Ciamis. Ya. Beliau lahir di Bandung 13 November 1958. Ya. Beliau sudah malang melintang dari berbagai komisi, mulai 1, 2, 3, 6, sekarang di Komisi 11. Pak Agun, akhir-akhir ini saya melihat medsosnya Pak Agun sedang membangun masjid. Kelihatannya kok masjidnya di tengah danau atau apa itu Pak Agun? Gimana bisa cerita itu sedikit? Ya, terima kasih Pak Bambang, sahabat lama saya yang memulai karir sama-sama jadi anggota DPR tahun 97 di Komisi 1. Salah seorang pelaku sejarah reformasi yang kita sama-sama mencabut undang-undang referendum, membuat kebebasan pers, lalu menjadikan kekuasaan kehakiman ada di pucuknya di Mahkamah Agung. Jadi saya merasa bersyukur, berterima kasih di media kali ini dapat berdialog secara langsung dengan Pak Bambang. Mudah-mudahan channel yang dibangun oleh Pak Bambang ini, doa saya, menjadi sebuah channel yang memang mampu selalu memberikan pencerahan. Karena memang kelebihannya Pak Bambang ini soal mencerahkan, mencerdaskan kehidupan bangsa ini tidak luput dari dirinya. Baik Pak Bambang, jadi sedikit saya mungkin menggambarkan masjid yang sedang dibangun sampai hari ini pun ini saya kebetulan juga tidak berangkat ke kantor, jadi karena memang masih di lockdown gitu ya sampai hari ini, jadi saya melakukan aktivitas dari rumah. Saya berada lokasinya ini di rumah pohon Pak, jadi di bawah pohon duren ini makanya banyak rangka-rangka besi gitu. Dan di bawah itu saya melihat masyarakat, lingkungan yang bekerja, karena yang bekerja itu bukan lulusan STM, apalagi seorang insinyur, tapi semua adalah warga masyarakat kampung sendiri, Pak. Memang membangun masjid ini tidak serta-merta jadi masjid, itu diawali dengan areal yang tadi Bapak lihat seperti danau, seperti situ. Itu sebetulnya kolam, Pak. Besar, itu yang tadinya adalah sawah, tapi sesungguhnya pun tadinya bukan sawah, Pak. Karena di sana numpuk sejumlah batu-batu yang kalau dibikin sawah itu arealnya tidak terlalu maksimal. Hingga pada waktu saya memulai tahun 2007 di desa Ciburayut di kampung Padurenan ini, saya teringat dalam kapasitas saya sebagai ketua tim sosialisasi Patilar, ingin bagaimana kalau selama ini berceramah tentang bagaimana kehidupan membumikan Pancasila, mengimplementasikan konstitusi kita, bagaimana hidup gotong royong, itu saya coba implementasikan secara operasional di tengah-tengah masyarakat dengan mengajak mereka bahwa dengan filosofi hidup saya bagaimana hidup bahagia. Hidup bahagia itu bukan meminta, tapi memberi. Itu memberi manfaat. Jadi bahagia itu sederhana. Saya mengatakan tidak harus selalu jadi orang kaya, tidak harus jadi pejabat,
tapi jadilah orang yang merdeka. Nah, jadi itu baru namanya bahagia. Jadi dia orang merdeka, dia tidak didikte, tidak mendikte, tapi dia bisa menyelesaikan segala sesuatunya oleh dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara segala apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Anda diberi waktu, diberi tangan, diberi kaki. Yuk kita bekerja bersama-sama, saling memberi manfaat. Saya tidak punya waktu banyak, saya tidak punya tenaga harus ada di lapangan, karena saya juga harus melakukan aktivitas lain. Sementara kalian di sini kan punya waktu, punya tenaga. Yuk, saya punya penghasilan, saya mencoba penghasilan itu hanya titipan. Bagaimana caranya agar Anda itu juga, saya memberi manfaat, tapi Anda juga bisa memberi manfaat. Nah, tapi bukan dalam konteks hubungan buruh dan majikan. Kamu dengan saya sama-sama warga Allah, warga masyarakat yang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, dari gagasan pemikiran itulah Pak Bambang, di atas masjid itu saya mulai membangun kolam dulu, Pak. Nah, dari kolam itu ternyata warga masyarakat hari ini tidak terlalu kesulitan air kalau dalam musim kemarau. Sawah-sawah bisa dialirkan dari air yang ada, dan warga yang ada di sekitar di bawahnya, sumur-sumurnya tidak lagi mengalami kekeringan karena ada resapan dari kolam yang ditampung. Pak Agun, sebelum dilanjutkan, itu tepatnya di mana? Di daerah mana, Pak Agun? Tepatnya itu di RT 6, RW 4, Desa Ciburayut, ya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Nah, saya beri nama Padepokan ini namanya Rumah Cuplik. Nah, karena prosesnya itu tiada hari tanpa aktivitas, Pak. Jadi mulai dari tahun 2007 sampai dengan sekarang itu tidak pernah berhenti rakyat bekerja, Pak. Jadi setiap penghasilan, pendapatan, narasumber segala rupa yang saya berikan itu, karena saya bukan penganut hukum riba gitu ya, bagaimana agar yang ada itu langsung memberi manfaat. Nah, akhirnya dengan pemanfaatan filosofi hidup itu perjalanan waktu, hidup itu ujian, bahagia itu sederhana, dengan cara kita memberikan manfaat masing-masing. Dan ternyata hari ini kolam sudah jadi setelah berlangsung dari 2007 sampai tahun 2020, di awal 2020 kemarin itulah saya mencoba meletakkan fondasi yang saya lihat sekarang sudah naik lantai pertama. Ya, sekarang sudah mulai lagi agak ngecor, bikin rangka besi. Mudah-mudahan masjid 2 lantai ini bisa jadi di atas kolam itu. Jadi gambarannya saya tidak pernah menargetkan kapan selesai, Pak Bambang. Ya. Yang nggak tahu selesainya kapan. Yang penting buat kami mereka melakukan aktivitas sehingga masing-masing memberi manfaat, dan mudah-mudahan saya punya keyakinan tidak akan pernah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak tergantikan kalau semuanya diniati untuk memberi manfaat untuk beribadah. Saya kira itu, Pak Bapak. Baik, Pak Agun, tadi sebelum masjid ada kolam dibangun. Itu kolamnya itu menghasilkan apa dan untuk siapa? Jadi kolam itu saya tanami ada segala rupa, Pak. Ada gurame, ada ikan patin, ada ikan mas, ada ikan nila, ada ikan tambakang dan lain sebagainya. Itu ikannya sampai dengan hari ini belum saya perjualbelikan, Pak. Tapi hampir-hampir lebih banyak dimanfaatkan oleh kami dan oleh warga semua. Jadi kadang-kadang kalau lagi panen, ya bukan panen, udah besar semua. Ya anak-anak yang saya didik, saya asuh ini juga dipakai untuk belajar berenang, sekaligus juga nangkap ikan, jadi dipakai oleh warga, Pak. Iya. Baik Pak Agun, ternyata kan apa yang dilakukan Pak Agun ini benar-benar memberi manfaat untuk rakyat. Saya kembali ke belakang. Bagaimana asal mula Pak Agun bisa menjadi anggota Dewan dan kemudian bertahan sampai 7 kali? Itu gimana? Cita-citanya sejak awal apakah memang mau jadi anggota DPR yang begitu lama gitu atau gimana Pak Agun? Monggo, Pak. Enggak juga Pak Bambang. Yang saya mengatakan kan saya juga tidak pernah bermimpi pengen jadi anggota Dewan. Saya juga tidak pernah bercita-cita punya rumah cuplik yang bisa bersama-sama dengan warga yang begitu berbahagia kami rasakan di sini. Semua dijalankan sebagaimana perjalanan hidup. Prinsip hidup saya, hidup itu adalah perjalanan waktu.
tiada hari tanpa aktivitas, karena Allah akan tahu memberikan yang terbaik segalanya. Nah, saya awali dengan ketika saya sekolah, Pak Bambang, itu keluaran dari sekolah penjara, Pak, Akademi Ilmu Masyarakatan. Jadi saya sempat kerja dulu jadi sipir lah, buka tutup pintu. Nah, di sana saya mendapatkan sebuah pengalaman hidup yang luar biasa, begitu ya, kerja di LP dalam kondisi yang sangat amat. Ya, Pak Bambang tahulah waktu awal saya di DPR gitu ya. Nah, dari sana saya melihat pernah suatu ketika jaga malam, ternyata sarana prasarana jas hujan segala macam itu tidak ada, sehingga di situ saya lahir, oh hidup ini sulit sekali gitu, dia kerja di LP itu. Tapi mau ngeluh bagaimana? Nah, di situ saya punya prinsip pertama, hidup sulit, nah tapi semuanya itu sudah ada yang berkuasa di muka dunia ini, sang penguasa, bahwa kita tuh hanya menjalankan ujiannya, yang untuk apa dipersulit pengujian dari beliau, ya kita terimakan dengan ikhlas. Nah, lalu yang kedua, ketika jaga malam juga pulang, pagi-pagi itu badan bau, ketemu orang yang wangi-wangi bekerja, kita baru pulang, lusuh gitu ya. Nah, di dalam tembok itu kan saya berpikir, ini kok tembok tinggi-tinggi sekali gitu. Nah, ketika pulang keluar, ketemu yang harum-harum, wah ternyata rezeki itu di luar gitu, Pak. Nah, di situ saya bilang, tembok tinggi, rezeki tinggi. Nah, di rezeki tinggi itulah di luar. Oh, saya pikir ini rezeki ada di sini ya. Saya aktif di organisasi, Pak Heri. Aktif di berbagai organisasi, sampai di anak-anak tentara, di pemuda, di pengajian, dan lain sebagainya, di Karang Taruna, di KNPI Tempori, di AMPI, di FKPPI, ya juga karena memang saya basicnya di HMI, begitu. Nah, aktif di luar, sampai pada akhirnya karena saya birokrat, ini kalau begini-gini aktif terus nggak bisa maju hanya di organisasi, tapi saya pikir saya juga birokrat, saya kuliah lagi, Pak. Sampai saya menyelesaikan S1-nya, dan tanpa disadari akhirnya karena mungkin lulusan terbaik pada waktu itu ditarik jadi tenaga pengajar di Pusdiklat Departemen Kehakiman pada waktu itu setelah dari LP Tangerang. Dari situlah saya juga tetap aktif di organisasi sampai di Soksi, begitu Pak ya. Sampai pada akhirnya karena tidak mengisi, tidak meminta, tiba-tiba disodorin formulir untuk mengisi jadi daftar calon. Waktu itu masih zamannya Pak Harto gitu Pak ya. Ya saya isi saja gitu sih, tahu dapat nomor bagus gitu kan. Nah, itu sederhana aja. Nah, bareng-bareng dengan Pak Bambang waktu itu kan. Dan begitu reformasi, saya berpikir, wah ini mungkin tantangan buat saya, sudah di DPR, apa saya harus balik lagi ke jadi pegawai negeri karena ada ketentuan harus mundur. Saya pikir ini ujian. Allah sudah memberikan yang terbaik buat saya jadi anggota dewan. Hidup itu berpikir untuk maju, kenapa mesti mundur? Nah, akhirnya saya nekat mundur dari pegawai negeri sipil dan maju lagi di tahun 99 dan terpilih kembali gitu, Pak. Dan berlanjut sampai hari ini gitu, Pak Bambang. Ya, oke. Jadi sebelum kita teruskan Pak Agun, kalau nggak salah Pak Agun kan pernah sakit atau kecelakaan yang membutuhkan perawatan cukup lama. Itu sebelum atau sesudah di DPR? Sebelum, Pak. Jadi pada waktu kami mutasi dari LP Tangerang ke Pusdiklat, Pak, di sana saya juga mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari pimpinan akademi, menjadi pembina taruna, melakukan aktivitas, tapi aktif juga tetap saya menjadi pengurus sekjen Ikatan Alumni STI Alan ya, dengan Pak Hendro waktu itu masih pangkat kolonel. Saya juga wakil sekjen FKPPI. Nah, tiba-tiba dengan penuh tanggung jawab saya bekerja. Waktu Lebaran, waktu itu Menteri Kehakimannya Pak Ismail Saleh, Pak, sangat keras. Tidak boleh ada orang yang H-2 itu tidak di kantor, Pak. Dan resikonya pada waktu itu diberhentikan semua, Pak. Nah, jadi pada waktu itu saya memaksakan diri dalam kondisi sakit dari Ciamis, dari Kuningan, saya harus pulang, Pak. Nah, akhirnya saya mencari supir, dan akhirnya supir pun sampai hari ini tidak terlalu kenal betul wajahnya gitu, Pak ya. Nah, jadi cari supir dalam kondisi sakit, sempat harusnya dirawat di Kuningan, tapi karena saya pikir
saya harus segera pulang daripada saya dipecat oleh Pak Ismail Saleh. Waktu itu ya saya berangkat pulang, Pak. Nah ternyata di perjalanan mengalami musibah kecelakaan yang sampai hari ini saya merasa bersyukur karena di seminar kedokteran di ID itu Pak yang ortopedi, dalam kasus itu Pak Profesor Errol Hutagalung itu menyampaikan bahwa ini adalah kasus pertama ortopedi di kita yang kasusnya seperti ini tidak sampai amputasi. Nah, alhamdulillah, tapi ya sampai hari ini saya bertahan, walaupun sholat saya tidak bisa normal Pak Bambang. Jadi kalau sholat saya duduk aja gitu. Jadi sebuah perjuangan yang luar biasa. Ya, Pak Agun tadi mengatakan bahwa menjadi pelaku sejarah sejak awal-awal reformasi. Nah, ini Pak Agun sudah menjadi 7 kali jadi anggota dewan. Menurut Pak Agun, gimana proses reformasi itu? Apakah sudah sesuai yang dicita-citakan dulu atau masih ada yang kurang? Kalau ada yang kurang, di mana yang kurang? ya, saya melihat satu Pak Bambang ya, bahwa kalau kita kembali ke naskah pembukaan Undang-Undang Dasar yang memang itu sampai hari ini tidak pernah kita ubah dan tidak boleh berubah, di alinea keempat itu ditegaskan bahwa selanjutnya untuk membentuk sebuah pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, gitu ya. Maka disusunlah kemerdekaan itu dalam suatu undang-undang dasar, dalam susunan negara yang berkedaulatan rakyat. Ya, dalam susunan negara yang berkedaulatan rakyat. Di situ ditegaskan tentang prinsip kedaulatan rakyat, prinsip demokrasi dengan berdasar kepada Pancasila dan seterusnya. Ya, Pancasila dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya. Artinya, rumusan dalam pembukaan di alinea keempat itu diimplementasikan sebagai sebuah paham kedaulatan rakyat di pasal 1 ayat 2. Yang semula kedaulatan itu dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, hasil reformasi di sana ditegaskan bahwa ternyata kalau kedaulatan sepenuhnya ada di MPR, itu sangat amat bergantung kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Akan sangat amat bergantung kepada rejim yang berkuasa. Didasarkan pengalaman yang ada, ya, fakta, saya tidak ingin beropini, tapi berdasarkan fakta bahwa ternyata dengan undang-undang dasar yang lama tersebut, ya, yang asli itu, Bung Karno pernah ditetapkan jadi presiden seumur hidup, tapi Bung Karno juga diberhentikan oleh MPR, begitu pula digantikan oleh Pak Harto. Pak Harto pernah dinyatakan sebagai Bapak Pembangunan, tapi juga diduga KKN, berakhir tragis. Nah, berikutnya pun digantikan oleh Pak Habibie. Pak Habibie, Bapak Reformasi yang mengantarkan proses demokrasi. Pak Bambang salah satu orang yang ikut menggagas pemikiran demokrasi beliau, bebaskan partai politik, bebaskan orang berserikat, bebaskan media, kekuasaan kehakiman harus ada di Mahkamah Agung, tidak boleh lagi dari eksekutif. Kan kita ada di dalamnya. Itu pemikiran-pemikiran Pak Habibie. Tapi Pak Habibie dalam posisi terakhirnya, dia yang menggagas pemilu dipercepat, pemilu yang sukses mendapatkan pengakuan internasional, tapi ujung-ujungnya pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Jadi, nah baru, begitu pula masih ada satu lagi korban berikutnya, apa? Gus Dur, gitu. Gus Dur dipilih oleh MPR, tapi dalam perjalanannya juga oleh MPR yang sama bahkan. Beliau diberhentikan. Nah, sehingga ini kedaulatan yang ada di tangan rakyat itu pada akhirnya bergeser. Tidak lagi ada di tangan rakyat, tapi di lembaga MPR. Nah, sehingga disitulah dirumuskan kedaulatan rakyat itu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi bukan menurut lembaga, tapi menurut hukum. Nah, Undang-Undang Dasar itu adalah hukum yang tertinggi. Nah, menurut Undang-Undang Dasar itulah mengatur diantaranya menghadirkan pemilihan umum, bab baru, pasal baru, dan menginsert di dalamnya partai politik sebagai aktor utama pilar demokrasi. Nah, kalau ditanya tentang kondisi kekinian, dari pemilu ke pemilu ini kan Pak Bambang kita sudah laksanakan mulai dari pasca reformasi ya, dengan Undang-Undang Dasar yang baru ini, pemilu 2004, 2009, 2014, sekarang 2019. Jadi sudah 2 dasawarsa
kita melaksanakan pemilihan umum di mana kedaulatan itu sungguh-sungguh secara legal formal ada di tangan rakyat. Menentukan presiden rakyat bebas, menentukan gubernur rakyat bebas. Nah, artinya dalam perkembangan ke depan ini ada hal yang secara prinsipil yang harus perlu kita mendapatkan perhatian, yaitu bagaimana menjadikan masyarakat itu semakin cerdas dalam menggunakan hak pilihnya, sementara ini terkendala oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih sangat amat rentan terintervensi oleh kebutuhan, disangka marak money politik. Yang kedua juga tentang partai-partai politik. Partai-partai politik kalau menurut saya belum ada satupun partai yang sampai hari ini menjalankan fungsi-fungsi dan peran kepartaiannya secara objektif berdasarkan keilmuan yang benar. Secara ideal gitu ya. Ya betul, mulai dari sosialisasi, edukasi, kaderisasi, begitu ya, sampai kepada menjalankan fungsi rekrutmen, itu belum punya sistem yang ajak, yang utuh. Nah, ditambah lagi dengan kondisi fungsi peran yang berat tersebut membutuhkan pendanaan yang tidak kecil. Yang sesungguhnya di awal reformasi, saya masih ingat betul, pada zamannya Gus Dur, ya, kita sudah berhasil Pak Bambang mengeluarkan peraturan pemerintah tentang dana partai politik zaman Gus Dur itu ya, itu Rp1.000. Sehingga pada waktu Pak Akbar Tanjung memimpin partai, dana ada Pak. Pak Akbar itu masih bisa berbagi-bagi ke sana kemari dan sebagainya ke daerah-daerah itu karena memang Rp1.000 per suara. Nah begitu diganti Demokrat ya Pak SBY gitu ya, dirubah jadi Rp108 Pak. Nah sekarang baru balik lagi Rp1.000 gitu. Ya akibatnya apa? Nah, kekurangan celah pembiayaan sinilah hadirnya para pemodal, para pengusaha yang masuk pada kalangan politik, sehingga pragmatisme terjadi sampai dengan hari ini. Fungsi-fungsi rekrutmen lebih didasarkan atas siapa memiliki uang, punya kemampuan karena biaya politik mahal, biaya operasionalnya mahal. Itulah yang terjadi, sehingga data Tempo terakhir itu Pak Bambang itu lebih dari separuh anggota DPR kita itu dengan latar belakang pengusaha. Nah, ini tentunya juga akan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan oleh para anggota itu. Nah, ini yang menurut hemat saya ke depan yang harus banyak kita melakukan introspeksi, termasuk saya sendiri yang masih ada di dalam. Ya, tidak ada upaya lain kalau menurut saya ke depan harus ada penguatan kelembagaan partai politik, sekaligus juga penata kelolaan manajemen partai politik yang harus lebih baik. Nah, yang harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi tantangan perjalanan zaman, hidup pada perjalanan waktu. Waktu hari ini itu sudah dalam konteks digitalisasi, ya. Nah, jadi proses data presisi itu data bukan hasil survei Pak, data objektif real yang ada di lapangan itu harus didasarkan atas basis data yang seperti itu. Nah, menurut hemat saya perkembangan itu kalau terus tidak dilakukan maka semangat oligarki, otoritarian, nepotisme akan terus tumbuh dan berkembang yang sebetulnya itu masa lalu zaman kita yang dulu sudah kita hilangkan, tapi sekarang muncul kembali kira-kira gitu. Pak Gun, sekarang kan apa yang tidak tercapai atau apa yang menyimpang kan itu harus diluruskan melalui sistem. Nah, sistem itu dibentuk melalui perundang-undangan, melalui undang-undang. Tetapi yang membuat undang-undang tetap tadi petanya yang disampaikan Pak Agun tadi. Jadi tetap pimpinan partai politik, juga komposisi anggota DPR. Apakah dalam situasi yang kayak begitu mungkin kita membuat pembaruan sistem, pemurnian sistem menuju ke yang lebih ideal? Kalau menurut saya kita punya kebiasaan dan punya pengalaman sejarah yang panjang. Tidak berarti sejarah panjang itu untuk kita diskursuskan secara mencari kebenaran objektif. Tidak.
Tapi saya lebih melihat pengalaman perjalanan masa lalu itu sebagai sebuah bekal yang sangat berharga untuk kita ambil intisarinya menuju perkembangan tantangan ke depan. Artinya apa? Solusinya kalau menurut hemat saya, ke depan ini kan sesuatu yang peradaban ini berubah, Pak. Seperti kita hari ini sudah berdialog lewat Zoom. Nah, kemarin hari ulang tahun Partai Golkar itu sudah mampu melakukan bahkan mendapatkan rekor muri sampai dengan 35.000. Itu tantangan-tantangan ke depan yang menurut hemat saya pola perilaku komunikasi itu akan berubah segala-galanya. Nah, sehingga antisipasi terhadap apa yang terjadi yang saya mengatakan tadi untuk kondisi kekinian, kalau perkembangan teknologi ini bisa segera direspon secara objektif, secara baik, secara tepat, menurut saya masih ada kesempatan, masih ada peluang untuk memperbaiki itu semua. Nah, sehingga ke depan yang harus dilakukan, karena saya berpikir ke depan itu justru bagaimana opini yang terbangun, tapi ada titik rawan, Pak Bambang. Opini yang terbangun ini kan sebetulnya pola komunikasi yang semakin amat menentukan sukses tidaknya sebuah lembaga. Itu yang pertama. Nah, yang menjadi bahaya itu adalah ketika pola komunikasi yang terbangun itu tidak didasarkan atas data-data presisi, data-data objektif, tapi lebih didasarkan atas penggiringan image, penggiringan opini, siapapun yang melakukan, apakah itu yang melakukan instansi resmi, tidak resmi, tapi tetap itu yang namanya hoax, ya kan itu, Pak. Nah, kalau itu yang mengemuka ke depan, yang menjadi kajiannya, menjadi pembenarannya, orang yang berbeda dianggap selalu bertentangan, nah ini menurut saya Indonesia akan mengalami kemunduran. Kalau ini sukses, menurut saya akan baik. Dan partai-partai, siapa yang paling cepat mengantisipasi perubahan-perubahan itu, menurut saya dia yang akan leading, Pak. Ya, Pak Agun, secara sederhana aja, bahasa sederhana. Jadi Pak Agun tadi menyebut budaya oligarki yang sekarang juga banyak dikritik. Itu kan orang banyak sering mengatakan anggota DPR itu nggak takut lagi kepada rakyat, tapi takutnya kepada ketua partai gitu. Nah, gimana mau melakukan perubahan? Gimana jawab Pak Agun? Ya, kalau dalam pandangan saya, Pak, ya, ini kan ada titik balik yang cukup positif, Pak Bambang. Artinya begini, bahwa sepanjang mekanisme penetapan pemilihan itu secara prinsip pada waktunya diserahkan tetap kepada rakyat, maka sesungguhnya yang akan lebih banyak menentukan itu rakyat. Nah, di sini saya akan bertahan, Pak Bapak. Jadi jangan lagi sekali-kali masing-masing sistem dalam kondisi kekinian, misalkan gitu ya, bahwa pemilihan orang mengatakan terbuka atau tertutup. Nah, terbuka atau tertutup itu pilihan. Masing-masing punya kelemahan dan punya kelebihan. Tapi untuk kondisi Indonesia saat ini yang masih dalam taraf membangun demokrasi guna menghindari oligarki yang semakin tumbuh pesat, semakin kuat, menurut saya sistem yang terbaik hari ini justru harus tetap terbuka, Pak. Bagus. Tetap terbuka sehingga di situ akan semakin ada dialog antara elit di satu sisi penguasa dengan rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Nah, ini menurut hemat saya cara upaya agar gitu ya, walaupun tidak pernah menampakkan dirinya itu bertentangan atau unje saja terhadap elit partai, tapi ketika dia mampu melakukan aktivitasnya secara real, objektif, dirasakan, diterimakan oleh rakyat, menurut saya dengan nomor berapapun dia akan terpilih. Ya, bagus. Pak Agun di awal-awal reformasi salah satu dulu adalah cita-citanya adalah penguatan daerah, otonomi daerah. Pak pernah jadi pimpinan Komisi 2, kemudian sekarang di Komisi 11. Salah satu yang masih dikeluhkan oleh masyarakat daerah itu adalah perimbangan yang tidak imbang dalam pembagian keuangan. Bagaimana kalau pendapat Pak Agun? Ya, sampai hari ini Pak Bambang, saya masih terus berjuang dan sebagai wakil rakyat, dimulai dengan sebetulnya kan mensejahterakan rakyat itu ya untuk rakyat. Saya selalu mengkritik
dalam berbagai forum di mitra kerja di Komisi 11, sampai orang mendapatkan apresiasi, tepuk tangan. Saya berbicaranya agak beda, saya bilang gitu. Bolehlah Anda bangga dan percaya dengan angka-angka pertumbuhan ekonomi kita, stabilitas ekonomi kita, apartemen menjamur di mana-mana, mal-mal ada di mana-mana. Pertanyaan saya sederhana, saya bilang itu. Siapa yang menikmati itu semua? Gitu. Apakah rakyat Indonesia? Saya rasa bukan, dia bilang gitu. Termasuk rumah-rumah yang perumahan-perumahan elit dan sebagainya. Kenapa? Nah, pengalaman empirik saya bilang itu. Ada kebijakan-kebijakan real. Untuk tenaga-tenaga ahli aja yang masih dibantu oleh para anggota untuk bisa kredit aja susah. Apalagi yang UMKM. Nah, belum lagi tentang pertumbuhan yang dianggap hebat itu apakah buat rakyat. Nah, rakyat itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sementara kebijakan-kebijakan itu semua ada di pusat-pusat kota. Nah, pemikiran-pemikiran itu Pak Bambang, saya berpikir bagaimana caranya agar uang menggelontor ke bawah. Makanya Ciamis yang tadinya hanya Ciamis, saya ada dua yang saya mekarkan Pak, dari Kabupaten Induk Ciamis itu sudah menghasilkan dua. Yang pertama Kota Banjar, tahun 2002. Kemudian 10 tahun kemudian, 2012, lahirlah Kabupaten Pangandaran yang kemarin baru berulang tahun yang ke-8, Pak. Nah, kemudian dari sana saya berpikir lagi, ternyata juga masih belum signifikan gitu ya. Lahirlah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, di mana ada dokumen digital yang tidak bisa dihindari. Orang yang paling lantang teriak tidak akan ikut menyetujui di Komisi 2, karena saya ketua Komisi 2, kalau tidak ada jaminan dana ngucur ke desa 1 miliar. Nah, itu bertahan gitu Pak. Akhirnya sekarang ada dana desa. Nah, berikutnya juga ternyata juga masih belum bisa maksimal. Masih saja keuangan itu ada di pusat. Nah, disitulah saya di Komisi 11 dengan Hijrah dengan motif untuk memberikan penguatan kepada rakyat yang ada di daerah, yang alhamdulillah sampai hari ini kan angkanya selalu meningkat Pak Bambang, dana-dana itu. Nah, selalu peningkatan ini termasuk juga diharapkan bagaimana dukungan terhadap UMKM. Nah, termasuk juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Saya juga menjadi salah seorang yang selalu, kalau bicara di Komisi 11, keberpihakan pada UMKM, soal perizinan dan lain sebagainya. Dan menurut hemat saya, ke depan, bagaimana sebagai sebuah bangsa yang merdeka itu, kalau menurut saya, bahagia itu merdeka, bagaimana caranya betul-betul kita mengendorse seluruh sumber daya yang ada, yang betul-betul ditujukan pada rakyat. Dan sebetulnya sederhana, kalau orientasi keuangan itu dilakukan penguatan pada rakyat yang sesungguhnya, sudah ada fakta Pak. Inflasi kita terkontrol, terkendali, stabilitas ekonomi kita bisa terjaga karena ada sektor real, ya konsumsi masyarakat di bawah UMKM yang masih bertahan. Yang kalau bicara krisis ekonomi yang dialami sampai kemarin, kita sempat mengalami di kuartal keberapa sampai minus 5,32, di rakyat di bawah kan tidak ada apa-apa, Pak. Nah, itu angka itu di mana? Saya bilang, angka itu kan hanya di para industri-industri yang macet-macet karena ketergantungan barangnya, impor dan sebagainya. Angka itu angka mereka gitu. Yang tidak secara nasional hari ini menurut saya kita biasa-biasa saja. Ya, Pak Agun. Kalau disederhanakan begitu, sekarang itu kan kira-kira angka transfer ke daerah ya dari APBN itu kira-kira kan sekitar 30% gitu ya. Itu yang ideal menurut Pak Agun berapa? Ya, kalau menurut saya Pak Bambang ya, boleh-boleh saja anggaran yang ada sekarang ini, itu kan soal tata kelola, soal manajemen. Nah, kemarin saya meminta ke jajaran Kementerian Keuangan, ya, coba ada sebuah sistem yang terintegrasi tentang dana yang ada di bawah. Di desa itu ada yang namanya dana desa, Pak. Yang kedua, ada juga yang namanya ADD, Pak, yang dialokasikan dari provinsi dan kabupaten. Lalu ada lagi dana sektoral dari semua kementerian lembaga. Nah, tapi dia tidak dalam sebuah platform, sebuah sistem yang aplikasi yang betul-betul bermanfaat. Nah, yang kedua, berikutnya saya juga menemukan ada persoalan dalam tata kelola keuangan di desa yang tidak terintegrasi, dan pola
penanganan di mana undang-undang desa ini juga ada persoalan serius. Di mana desa ini perangkat desanya itu disebut aparatur sipil negara juga bukan, ya, yang sebetulnya dia mengelola uang negara, tata cara uang negara harus dipisah ditanggung kepada negara. Kemudian program peruntukannya pun untuk urusan-urusan apa ini juga menjadi sebuah persoalan yang saya temukan, Pak. Desa itu tidak menangani pendidikan, desa itu tidak menangani kesehatan, karena sudah ada dinas-dinas yang menangani, Pak. Jadi sekolah ambruk itu desa nggak bisa dipersalahkan, Pak. Irigasi sudah ada yang ngurusi, jalan-jalan sudah ada PUPR. Nah, sehingga yang diurus oleh desa itu apa? Gitu. Nah, ini yang menurut hemat saya, sehingga masing-masing kementerian banyak mengalokasikan dana desa, ya itu yang selalu dikatakan sudah diturunkan ke desa, tapi dana itu tetap ada di kementerian, jadi sifatnya proyek, Pak. Nah, ini yang menurut hemat saya ke depan yang harus lebih banyak dilakukan agar desa itu betul-betul diberikan ruang, ada sebuah kebijakan, kalau menurut hemat saya agar seluruh dana yang ada itu betul-betul lebih diorientasikan kepada pemberdayaan masyarakat. Atau mungkin bisa disederhanakan begini, jadi kalau semangat desentralisasi otonomi seluas-luasnya itu, sekarang yang terjadi masih kayak setengah hati begitu Pak Agun? Kalau menurut hemat saya, sesungguhnya kalau dikatakan setengah hati, sekarang sudah ada perbaikan. Jujur lah ya, anggaran sudah banyak. Tapi yang lebih jadi persoalan adalah masih kuatnya pemahaman bahwa sumber keuangan itu, ya, itu masih tidak mau dilepas, masih ingin tetap dikelola di pusat-pusat, gitu. Jadi itu yang menurut hemat saya, tetap nomenklaturnya sudah menyebut desa, tapi tetap pengelolaannya bukan oleh rakyat di desa. Nah, ini yang menurut hemat saya bisa dikatakan setengah hati, tapi implementasinya untuk desa gitu ya. Tapi pengelolaannya itu, jadi ya akhirnya rakyat di desa cuma nonton-nonton aja, Pak. Baik Pak Agun, saya kira luar biasa. Jadi semangatnya tetap membantu masyarakat, membantu daerah, membantu rakyat, gitu ya. Saya yang pengen tanyakan ini, bagaimana caranya menularkan semangat itu kepada para politisi-politisi muda atau kepada nanti siapapun yang bercita-cita untuk menjadi wakil rakyat. Jadi saya kira salah satu tugas Pak Agun kan harus menyemangati itu, menularkan semangat itu. Gimana Pak Agun? Ya, menurut hemat saya justru partai secara kelembagaan itu harus didorong ke arah itu, Pak. Bahkan tantangannya harus sudah dalam bentuk aplikasi digital. Nah, untuk melangkah ke sana hari ini kita tidak bisa lagi melakukan yang seperti saya katakan tidak dengan digitalisasi. Ketinggalan, Pak. Oleh karena itu saya mengatakan hari ini harus dilakukan dalam melakukan data presisi. Artinya bahwa kita harus punya data real, Pak. Karena dengan data itulah nomor handphone, identitas orang, jaringan, dan lain sebagainya. Nah, lalu dengan jaringan itulah, dengan teknologi seperti kita berdua hari ini dialog lewat Zoom, itu mensosialisasikan tentang pemahaman pemikiran tentang itu semua, Pak. Dan nggak bisa lagi dengan cara mengumpulkan orang, biaya besar, lewat teknologi ini menurut hemat saya jauh akan lebih mampu dilakukan. Nah, data presisi ini harus dilakukan, baru melangkah yang dikatakan tadi oleh Pak Bambang dalam sebuah aplikasi yang sudah terukur. Yeah. Baik, terima kasih Pak Agun. Saya kira mudah-mudahan ini tidak hanya untuk teman-teman di Partai Golkar, tapi juga menginspirasi untuk siapapun para politisi Indonesia dan generasi muda. Begitu ya Pak Agun, mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin, amin. Terus berjuang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.